Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni fahmal qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Nomor 1 ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Artinya apa yang menimpa kepadamu daripada kebaikan atau apapun yang engkau lakukan daripada segala kebaikan itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang menimpa kepadamu daripada kejahatan atau apa yang kamu lakukan daripada kejahatan itu adalah datangnya daripada kamu sendiri. Karena tidak boleh dikatakan kejahatan itu datang daripada Allah, sekalipun pada hakikatnya segala sesuatu itu datang daripada Allah. Ini semua adalah adab kita terhadap Tuhan. Nah, jadi masalah adab kita kepada Allah adalah jadi hati kita itu meyakini segala hakikat keberadaan itu memang segala perbuatan itu datang daripada Allah. Perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, satu perbuatan yaitu perbuatannya Allah. Nah, tetapi nanti apabila berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan adab zahir kita, apabila kita memulai kebaikan, maka nisbahkanlah kebaikan itu datangnya daripada Allah. Karena kita kata awal mengerjakan sesuatu kebaikan kecuali atas pertolongan Allah. Dan apabila suatu saat kita tergabung dengan ada baik, kita langgar syariat, yang dilarang oleh agama kita gauli, nah maka jangan mengatakan sesuatu itu datang daripada Allah. Adab kita, kalau batin kita mengatakan, hati kita mengatakan dia datang dari Allah.
Cuman namun ini kan doyan zahir. Doyan zahir ini diatur oleh syariat. Apabila yang baik disuruh oleh agama, yang ada baik dilarang oleh agama. Dan kebanyakannya yang membujuk kita untuk berbuat maksiat itu adalah nafsu kita, nafsu yang ada di kita nih. Datang daripada diri kita, yang dibujuk oleh syaitan, oleh iblis, akhirnya terjadi kemaksiatan. Nah, oleh karena itu apabila terjadi maksiat, maka katakanlah kejahatan itu datang daripada nafsu kita, datang daripada diri kita. Jangan kita katakan datang daripada Allah. Dan sebagai adabnya, karena al-adab total ilmu lah, adab itu di atas ilmu. Adab itu adalah buah daripada ilmu. Orang nggak adab itu pasti berilmu. Tapi kalau orang berilmu itu belum tentu adab. Makanya ada orang mengatakan, kadang-kadang ilmu mengatakan lebih baik beradab ya daripada berilmu. Nah ini sesuatu yang mungkin salah paham mula. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu apabila ilmunya kada beradab. Ilmu itu apabila kada diamalkan itu yang dikatakan lebih tinggi adab daripada ilmu. Amun berilmu tapi mengamalkan ya jelas lebih tinggi ilmu, lebih tinggi ilmu yang beradab berarti. Karena adab ini kan, adab ini buah daripada ilmu. Seseorang itu tidak akan bisa menjalankan adab kecuali orang yang berilmu. Kita beradab lawan Allah, atau kita beradab lawan Tuhan menjadi berilmu. Jadi orang yang beradab itu masih berilmu saja. Beradab lawan Tuhan keguruan, beradab lawan kuitan, beradab lawan yang Tuhan daripada kita. Nah jadi orang beradab itu pasti berilmu. Nah itu yang dikatakan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah ilmu yang dimaksud ini ilmu yang tanpa adab, ilmu yang tanpa diamalkan. Namun ilmunya diamalkan, ya jelas lebih tinggi ilmu tadilah. Al-ilmu imamul amal lah. Ilmu itu imamnya amal. Wal amal tabi'uhu. Amal itu mengikut kepada ilmu. Adab itu bagian amal daripada ilmu. Jadi nanti pemimpinnya siapa? Yang kepalanya siapa? Ilmu itu deh. Ada ilmu itu pemimpin daripada amal. Amal itu mengikut saja kepada ilmu. Jadi orang tak ada itu orang yang mengamalkan oleh ilmu. Nah jadi kemudian Imam Asy'ari rahimahullah beliau mengutamakan usaha dan ikhtiar untuk membedakan yang bermanfaat daripada yang mudarat dan yang mudarat. Nah, jadi Imam Asy'ari ini imam kita dalam ahli sunnah wal jamaah lah di bidang ilmu tauhid. Kita ada imamnya kepada Imam Asy'ari. Jadi mazhab kita ahli sunnah wal jamaah ini ikhtiar, usaha dan ikhtiarnya yang ditinggal. Walaupun kita meyakini seluruhnya itu datang daripada Allah, tapi kita sebagai hamba disuruh berusaha, disuruh berikhtiar. Dan kita juga meyakini usaha ikhtiar itu pada memberi manfaat, pada memberi mudarat. Dan juga agar memandang yang membinasakan iman dan membawa kepada kekafiran. Jadi hikmah kenapa kita disuruh berusaha ikhtiar tadi, supaya kalau kita pinandu nang mana nang bermanfaat, nang mana nang memberi mudarat, nang mana nang dapat menyelamatkan kita, nang mana nang dapat membinasakan kita. Amun kita pada bersyariat ya, baru kita harus ada tahu kita nang mana nang bermanfaat, nang bermudarat baru tahu. Dan juga berusaha mengendalikan diri, dalam beribadah itu mungkin adalah, dan juga berusaha mengendalikan diri dalam beribadah.
dan juga agar jangan tertipu daripada tipu daya syaitan. Berusaha ikhtiar berarti syariat yang kita gauli berarti jangan sampai kita supaya jangan tertipu dengan tipu daya syaitan. Karena syaitan ini tujuannya itu hendak menyesatkan kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Iblis dan syaitan itu menggoda dengan membisikkan hati manusia, memberikan was-was dengan membisikkan di hati manusia. Kadang-kadang tertipu oleh tipu dayanya. Nah, jadi kita manusia ini kadang-kadang dibisikinya oleh syaitan. Tadi itu adanya dengan tipu daya syaitan adalah dan bisa terpengaruh dengan teman. Teman ini kan ya sebangsa manusia juga, makanya setelah ayat waswisu fi sudurin nas tadi minal jinnati wan nas, membisikkan kejahatan di hati kita ini ada kalanya datang daripada jin, daripada syaitan, dan ada kadang-kadang daripada manusia. Namun kalau syaitan menggoda kita, kadang-kadang kawan yang membawa kita ya. Nah itu termasuk juga apa? Mengajak kepada keburukan juga lah. Bisa terpengaruh teman yang berbahaya sekali. Yang berbahaya sekali dorongan hawa nafsu. Nah, ini yang paling berbahaya di sini adalah nafsu kita nih, kan? Nafsu ini yang paling musuh yang paling berat itu nafsu. Jadi Nabi nafsuka ada adulika, nafsuka lagi baina jambaika. Musuh yang paling berat itu Nabi adalah musuh yang ada di hatimu. Nah, nafsunya paling aneh. Makanya Nabi mengatakan di saat para sahabat itu selesai daripada perang Badar, Nabi mengatakan kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali daripada perang yang halus dan Nabi kepada perang yang besar. Udah sahabat, adakah lagi wahai Rasulullah perang yang lebih besar daripada perang melawan orang kafir ini adakah? Udah Nabi, apa? Jihadul nafsi wa jihadul akbar. Melawan nafsu itu dan Nabi adalah jihad yang paling besar. Nah, peperangan yang paling besar itu adalah menahan hawa nafsu. Dan orang yang paling pemberani itu dan Nabi adalah orang yang ketika datang amarahnya itu dia kalau menahan nafsunya. Bukan orang yang pemberani itu dan Nabi orang yang dapat mengalahkan musuh-musuh. Kalau melawan musuh, melawan orang kafir dengan kekuatan fisik tentunya awal dia mengalahkan. Tapi ada orang yang kuat fisiknya tapi ada orang melawan nafsu. Nah berarti orang tersebut termasuk orang yang lemah. Orang yang lemah, orang yang kuat itu orang yang dapat mengalahkan nafsunya. Nafsunya paling luar biasa lah. Dan nafsunya apabila kita berletakkan dia semakin berpunah oleh kita. Wa nafsuka tufli untuk milhusab ta'ala Hubbilradha'i wa inqabtin hulan fatimi. Ujar Imam Busiri kan di Burdah. Nafsu itu sih seperti katifli, seperti bayi, seperti anak-anak. Intuh milhu syabda'ala. Apabila kau biarkan nafsu itu syabda'ala, maka dia akan menuhak sampai ke Tuhan kita. Mau tadi nafsu terus syabda'ala sampai ke Tuhan mulai kita nih. Namun dia terus nafsu tadi sampai Tuhan ya lain Tuhan kita. Tapi wa in taftimhu, apabila engkau putus daripada nafsu tadi, maka yang fatimi dia pun akan putus. Maka bayi itu kan apabila kita biarkan menyusul terus-terusan sampai satu hari sampai berubah dia kan sampai menyusul. Tapi kalau kita hampir serangannya kan menyusul. Nah kita itu kan nafsu tadi apabila kita terletakkan terus kehendak nafsu, ya kan itu kita nafsu ini membutuhkan terus sampai ke Tuhan. Tapi ini kita karasi, kita lawan dengan akal kita, dengan iman kita, dengan ilmu kita. Nah, nafsu tadi tunduk lawan akal kita. Jadi musuh yang paling berat, yang paling berbahaya di sini adalah hawa nafsu. Dan nafsu ini macam-macam dia adalah menguasai diri kita nih. Ada nafsu amarah. Nafsu amarah ini rujukannya itu selalu berbuat kejahatan. Nafsu amarah bisu. Ini ada kehendak berbuat taat itu ada selalu menyuruh kepada keburukan. Nah kemudian nafsu amarah dari apabila kita lawan, kita karasi, kita lawan terus-terusan dia, maka naik dengan ketingkatan nafsu lawamah.
Nafsu lawamah ini nafsu yang sudah ada mencela apabila berbuat salah, berbuat maksiat, menyesal ini nafsu tadi. Kenapa aku mau berbuat maksiat? Kenapa aku meninggalkan kewajiban? Muncul nafsu lawamah naik sudah ketingkatan yang lebih baiknya, mencela diri ketika berbuat salah. Tapi kita kadang-kadang ulang berbuat pulang maksiat, taubat pulang, gawe pulang maksiat, taubat pulang. Misalnya taubat sambar kan ya lah, ini nafsu masih di nafsu lawamah masih kadang-kadang berbuat maksiat, kadang-kadang menyesal. Nah kemudian setelah nafsu lawamah dari kita berhasil, naik lagi tingkatan nafsu mulhimah. Nah nafsu mulhimah ini nafsu yang sudah mendapat ilham, nafsu yang sudah selalu menyuruh kepada kebaikan. Kadang-kadang ini kalau tidak juga maksiat, kadang-kadang sedikit maksiat, tapi yang lebih banyak itu berbuat kebaikan. Nah, apabila nafsu mulhimah ini kita naikkan lagi, kita lawan lagi, nah akhirnya sampai kepada tingkatan nafsu mutmainnah. Nah nafsu mutmainnah ini nafsu yang dimiliki oleh para awliya Allah, orang-orang saleh, para nabi-nabi. Dan nafsu mutmainnah ini dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati ya Tuhan. Wahai nafsu yang mutmainnah, yang sudah tenang dengan Tuhannya, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wa dkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku ya Tuhan. Kadang-kadang kita ini mesti sampai nafsu nafsu lawamah atau mulhimah lah, mutmainnah ini kayaknya belum kita ada awal lah. Soalnya nafsu mutmainnah ini ada sedikit pun yang berarti kena maksiat itu ada. Semua bujukan yang di hati itu hendak berbuat taat terus. Jangankan hendak menggait maksiat, itu berarti kena maksiat pun tidak ada. Nafsu yang sudah tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innan nafsa la'ammaratun bisu', artinya sesungguhnya nafsu itu menjerumuskan kepada kemaksiatan dan kesyirikan. Nah, ini yang sifat nafsu ini adalah menyuruh untuk berbuat maksiat, berbuat syirik. Nah makanya itu beradab dari lawan Tuhan tadi adalah apabila datang kemaksiatan ada pada diri kita, maka kita katakan kemaksiatan itu datangnya daripada nafsu kita. Kita memang ini bukan kita katakan atas Allah, kehendak Allah. Jadi beradab di lawan Tuhan. Nabi Ibrahim itu kan di Al-Quran ada doa sidin, alladzi khalaqani fa huwa yahdin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jadi Nabi Ibrahim berdoa itu apa? Ya Allah, Dialah yang menciptakan ulun dan memberikan hidayah kepada ulun, dan apabila ulun sakit maka Dialah yang menyembuhkan. Jadi beliau mengatakan wa idza maridtu, tidak ada Tuhan Tuhan. Ada yang mengatakan wa idza amradani, itu ada apabila dia menyakitkan ulun, dia belum menyembuhkan. Namun kita mengatakan apabila dia ya Allah menyakitkan ulun, membuat ulun sakit, itu kan ada Tuhan bahasanya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan apabila maridtu, apabila ulun garing ya Nabi Ibrahim, maka dia menyembuhkan. Nabi yang menyembuhkan itu berarti apa? Kebaikan disebabkan kepada Allah. Tapi apabila masalah garing ini kan adalah sebab dosa kita banyak, akhirnya Allah nak menebus dosa-dosa kita. Nah makanya beliau mengatakan apabila ulun garing ya Allah, Dia menyembuhkan. Karena garing ini adalah sesuatu yang baik. Karena apabila visi dosa, akhirnya nak dilebur oleh Allah, nah maka dari dosa itu datangnya daripada kita. Dan yang menghabiskan dosa tadi adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Ini bahasa seorang Nabi Ibrahim adalah juga ada Tuhan. Kemudian jauhun ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Artinya tinggalkanlah mereka yang selalu mengutamakan makan dan yang suka bersenang-senang masuk pada diri mereka angan-angan sehingga lupa daratan. Fasawfa ta'lamun, kata Allah, mereka nanti akan mengetahuinya sebelum akhir hayat banyak yang sudah terjadi,
lebih-lebih penyesalan di hari akhirat nanti. Nah jadi jangan sampai kita ini berparak lawan orang-orang yang lebih mengutamakan dunia, jelas nggak juga senang-senang lawan dunia, yang banyak angan-angan cita-cita hendak dunia, itu jangan diparaki, karena termasuk orang yang berpenyakitan hatinya nih. Kalau kita berparak lawan orang yang berpenyakit hati, jadi kita keumpat-umpat juga kepada kita. Karena Nabi itu kan al-adat musrik kan, kebiasaan itu bisa menjaga, kebiasaan itu bisa menjangkitakan ke orang. Kalau kita terkumpul orang yang nggak punya cinta lawan dunia, akhirnya nggak terjangkit cinta dunia juga. Apabila berparak lawan orang yang menjual mekanik kan Nabi ya kan, menjual harum, nah kita akan tahu empat harumnya. Tapi apabila kita berparak lawan orang yang pandai besi, ada tukang yang bulak pedang, bulak besi itu kan, nah itu kita pun lompatkan apinya, ya sekurang-kurangnya kan asapnya aja Nabi. Wafil khabar, dan dalam sebuah hadis, setelah terkumpul penghuni neraka, mereka penghuni neraka itu menuduh dan selalu menyalahkan iblis dan syaitan yang membuat mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dibikinkanlah mimbar, dipersilahkanlah kepada iblis naik ke mimbar untuk berkhutbah. Berceramah iblisnya ini kan khutbahnya. Nah berkatalah iblis di atas mimbar tadi. Mimbar ini kan dikatakan terbuat dari api itu kan ya. Wahai penghuni neraka, ujar iblis. Maka mendengarlah ketika itu semua penghuni neraka. Menghadaplah mereka kepada iblis untuk mendengarkan khutbahnya. Hai orang kafir, iblis. Hai orang munafik, hai orang yang maksiat dan durhaka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa annakum tamutuna summa tusyarun summa tuhasabuna summa tubarakuna fariqain." Sesungguhnya ujar iblis, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepadamu janji yang benar bahwasanya kamu itu mesti akan mati. Jadi nasihatinya oleh iblis kan? Kamu dari iblis tidak sadar, kemudian nanti dihalau di padang mahsyar seperti sekarang. Kemudian kamu dihisab menjadi iblis, ditimbang amal baik dan amal jahat. Dan kamu akan terbagi menjadi dua kelompok menjadi iblis. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan ke dalam surga dan satu golongan ke neraka. Kata iblis, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa anni uwaswisu lakum. Aku, kata iblis, tidak memaksa kamu berbuat maksiat. Aku hanya membisik-bisikkan kepada hati kamu. Fastajabtum li wa taba'uni wa taba'tumuni. Kamu terlena, kamu mengikut bisikan kami. Al-jurmu 'alaikum, dosa itu untuk kamu karena kamu yang melakukan. Maka firman Allah, "Fala talumuni wa lumu anfusakum." Maka jangan kamu celak diri kami, celak saja diri kamu. Fa innakum ahaqqu bil mulamati minni. Sesungguhnya dari iblis kamu itu yang berhak mencela adalah diri kamu sendiri. Nah jadi iblis pun berlepas dirinya daripada orang-orang yang dibujuk di dunia. Jadi protes orang-orang neraka itu oleh iblis nih. Mana iblis saja membujuk kami di dunia berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah. Nah, akhirnya ketika itu iblis berkhutbah, iblis punya iblis, aku kan memaksa orang bernikah. Yang berbuat maksiat itu kan bernikah, kehendak bernikah, hendak maksiat. Aku pun jadi iblis kada memaksa, aku hanya membisikkan aja, aku membujuk memiliki hendak maksiat. Tapi hendak bernikah dulu jadi iblis, dan jangan sampai menyalahkan aku jadi iblis. Nah itu kesalahan bernikah sorangan. Nah ini jahatnya iblis, iblis ini imbas surga masuk dalam neraka, mengikuti iblis tadi. Iblisnya berlepas, iblisnya kada pun mempatinya. Dan kata iblis, aku pun kada kau menyelamatkan bernikah, dan bernikah pun kada kau menyelamatkan aku jadi iblis. Sama-sama celaka begitu. Sesungguhnya kamu yang berhak mencela diri kamu. Kaifala ta'budun Allah,
wa huwa khaliqu kulli syai', mengapa kamu tidak beribadah sedangkan dia Tuhan itu yang menjadikan setiap sesuatu yang ada. Summa yaqulu ma aqdiru ala an unjikum min azabillah wa la antum taqdiruna ala tanjawni. Kemudian Iblis berkata, aku sekarang tidak dapat menyelamatkan kamu daripada azab Allah, dan kamu pun juga tidak dapat menyelamatkan kami daripada azab Allah. Inni tabarra'tul yaum, sesungguhnya aku kata Iblis berlepas diri daripada kamu. Fa inni matrudun wa mardudun, aku kata Iblis dilaknat oleh Allah dan aku pun tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi ini perkataan Iblis nih kan, ketika dituntut oleh orang-orang dalam neraka, karena sebab Iblis nak membujuk di dunia berbuat maksiat. Akhirnya Iblis mengatakan, aku berlepas Iblis daripada Tuhan kita. Sama-sama celaka kita, aku pun celaka, oleh Iblis kalian pun celaka. Itu penyesalan karena ada adalah pada dalam neraka itu penyesalan kenapa apalagi maka mengombati Iblis di dunia. Famanistaka ilallah wa sara'a ila khairat. Orang siapa yang rindu kepada Allah, maka hendaklah dia segera berbuat kebaikan. Wa man khafa minan nar naha nafsahu 'an syahawat. Dan barang siapa yang takut dengan neraka, maka kendalikanlah keinginan hawa nafsu dengan zikir dan salawat kepada Nabi dan bersedekah serta dengan berbuat baik kepada sesama. Nah, ini cirinya orang yang rindu kepada Allah itu, nah ini segera berbuat kebaikan. Dan siapa yang takutan daripada siksa api neraka, nah maka tentunya dia akan menahan nafsunya daripada berbuat kemaksiatan. Tapi dibawa apa? Dibawa berzikir, dibawa bersalawat, dibawa beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, itu ciri-ciri daripada orang yang rindu bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita masuk yang kedua adalah ma'rifatul asma. Yang pertama semalam ma'rifatul af'al, ya. Ma'rifatul asma artinya mengenal nama-nama Tuhan. Nama Tuhan itu ada 99 nama. Maksud daripada ma'rifatul asma ini ialah tauhidul asma, mengesahkan yang mempunyai nama. Jadi nama itu ada pernah berpisah lawan mengampun nama. Al-ismu huwa wujudul musamma. Nama itu adalah yang dimaksud nama itu maksudnya wujud mengampun nama. Jadi kalau kita menyebutkan Allah itu nama. Nah, tapi Allah yang dimaksud itu adalah wujud musamma maksudnya. Jadi jangan kita katakan mengenal nama itu berpisah lawan ampun nama. Kalau kita mengatakan Allah itu berpisah nama lawan ampun nama tadi, berarti kita selama itu menyembah nama mereka. Nah, sedangkan nama itu kan bukan wujudnya, mengia itu wujud musamanya, ulangnya, mengianya. Dulu pernah kita orang itu, pokoknya Tuhan itu siapa? Menurut Allah. Allah itu apa? Menurut Allah itu nama bagi zat yang wajib berwujud, zat bagi yang wajib ada. Berarti apabila kita mengatakan Allah itu nama, berarti selama ini kan menyembah nama. Kemudian orang bertakon saja. Aduh, bertakon ini nak mantes nggak aja dia kalau lah. Jangan orang bertakon, sebelum bertakon ini nak bertakon ini nak mantes. Jadi nama itu ada pernah berpisah lawan wujud bersamanya. Mungkin ada berpisah. Kita tuh minum bayu teh. Kita minum bayu teh masuk ke dalam parut kita. Nah, masuk ke dalam parut itu bayu tehnya lawan nama-nama tehnya. Ada kita minum bayu teh itu misalnya bayunya masuk, tulisannya keluar, tehnya keluar, ada. Artinya apabila minum bayu teh itu namanya masuk ke dalam parut kita, bayunya pun masuk juga. Berarti yang dimaksud bayu teh itu ya kan wujud bayu teh saja. Jadi kalau pernah berpisah ya nama lawan ampun nama itu ada berpisah. Jadi kalau kita menyembah Allah ya menyembah yang zat kewajiban wujud namanya. Jadi maksud daripada ma'rifatul asma ialah tauhidul asma, mengesahkan yang mempunyai nama. Yang mempunyai 99 nama itu hanya diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
bagi Allah itu nama-nama yang baik. Tidak ada bagi seseorang mukmin nama yang baik selain nama Tuhan dan nama Nabi-Nya. Karena nama Tuhan apabila disebut, maka dia bermanfaat bagi diri dan berpahala di sisi Tuhan. Demikian juga menyebut nama Nabi-Nya, berpahala dan bermanfaat, dan di akhirat mendapatkan rahmat daripada Allah dan mendapat syafaat di sisi Nabi-Nya. Nah, kemudian sambungan hadisnya itu pad'u biha adalah pad'u biha adalah artinya jadikanlah nama-nama Tuhan yang 99 itu doa untuk meminta kepadanya. Jadi nama-nama Allah yang 99 itu kan nama yang bagus-bagus. Nah, jadi Allah menyuruh untuk dijadikan sebagai doa adalah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Allah itu tempat berhajat, tempat mohon pertolongan. Dengan misalnya mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atau misalnya mengatakan di hati mohon kasih sayangnya daripada dunia sampai ke alam akhirat. Nah, ini contoh mengamalkan berdoa dengan nama-nama Tuhan di sinilah. Misalnya kita berdoa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bisa kita ucapkan di mulut dengan bahasa Arab tadi kan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Atau di hati kita berdoa, wahai Allah yang pengasih penyayang, ya kan, sayangilah ulun di dunia sampai ke akhirat. Nah, ini berarti mengamalkan dengan ma'rifatul asma, jadilah mengamalkan Allah yang punya nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian yang kedua, makna fad'u biha, jadi artinya jadikanlah nama-nama Tuhan itu zikir di hati yang terus-menerus, istiqamah melakukannya di hati, mohon keberhasilan atau mohon kesembuhan. Insya Allah akan menempati dan Allah akan menempati janjinya dan akan menjadi kebaikan bagi dirinya serta mendapat ganjaran pahala daripada sisinya. Atau bisa juga di sini nama-nama Allah tadi kita simpan di hati aja, kita jadikan zikir di hati aja. Misalnya di hati kita nih Allah kan, Allah itu kan sebuah jalanlah ya, nama kebesaran bagi Allah itu Allah. Makanya nama Asmaul Husna itu nama permulaan adalah Allah. Nama yang paling ma'rifat yaitu nama Allah. Dan Allah itu semuanya memiliki arti. Huruf-huruf itu sebenarnya ada maknanya. Kita buang satu huruf masih ada artinya Allah. Kita hilangkan alif, bacaannya lillah. Lillah itu karena Allah artinya. Atau kita buang misalnya lam pertama alif, lam ha, ilahun itu Tuhan juga, masih ada artinya juga. Kita hilangkan lamnya dua huruf, tinggal alif lawan ha. Ahad artinya, ahad itu Allah juga artinya. Kalau untuk dikir deras itu kan ada ahad itu artinya apa? Allah. Atau kita hilangkan umpama alifnya, tinggal ha seperti saja huruf itu ya dia Allah juga. Atau kita hilangkan ketika sebutin alif aja ulang, lamnya kedua kita hilangkan, haknya kita hilangkan, tinggal alif sebutin, alif itu isyarat Allah juga. Alif itu kan Allah. Jadi sebenarnya Allah itu ada mengandung arti. Semua huruf-hurufnya adalah. Nah, jadi bisa dijadikan di sini zikir di hati dari nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga, fad'u biha, jadi artinya hubungkanlah diri kita ini dengan nama Tuhan dan sekaligus hubungkanlah diri kita ini dengan nama Nabi. Salah satu caranya menurut tasawuf, ulama tasawuf yang muhaqqiqin, hanya dengan mengenal sebenar-benar diri itu pada hakikatnya adalah ada hubungan dengan nama Tuhan Nur dan ada hubungan juga dengan nama Nabi Muhammad. Nah, jadi kita mengamalkan, meyakini di hati kita ini daripada Nur Muhammad, berarti kita itu ada hubungan dengan nama Allah yang pengeran Nur, dan ada hubungan kita dengan nama Nabi yang bernama Muhammad. Jadi kita ini daripada Nur Muhammad, ada hubungan dengan nama Allah, ada hubungan dengan nama Nabi. Yang pertama, Nur itu nama Tuhan kita.
setiap diri itu ada kaitannya dengan nama Tuhan. Insya Allah diri kita akan baik dan jadi zikir kepada kita. Seandainya keyakinan perasaan diri kita ini adalah nur, maka dia akan terasa manfaatnya dan hikmahnya. Jadi kita rasakan kita ini ada kaitan lawan nama Tuhan, yang pengaruh nur gitu. Nur itu kalau kita artikan cahaya, kalau di zaman yang dimaksud Nur Muhammad itu bukan cahaya Muhammad lain, bukan kebalikan daripada gelap lain. Nur itu diri apa? Diri zatnya Allah, nah Allah mengharapkan diri Muhammad. Itu maksudnya bukan nur itu cahaya artinya. Itu menargetkan Nur Muhammad itu cahaya Muhammad, jaga. Yang kedua, Muhammad itu nama Nabi kita. Setiap diri itu ada kaitannya dengan nama Nabi. Nah, insya Allah diri kita akan menjadi mulia bismillah dan menjadi salawat kepada kita. Seandainya keyakinan perasaan diri kita ini, diri Muhammad akan terasa syafaat dan rahmatnya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa mengumpulkan keduanya, nama Tuhan dan nama Nabinya, Nur nama Tuhan, Muhammad nama Nabi, dikumpulkan menjadi Nur Muhammad, maka barulah dikatakan sebenar-benarnya diri. Apabila terkumpul Nur Muhammad dari diri kita, maka ketika itu sempurnalah diri, karena kita ini asalnya daripada Nur Muhammad. Ana minallah wa janabikan wal mu'minuna minni. Aku ini daripada nur zatnya Allah, dan orang beriman daripada nurku ya Nabi. Jadi ada di alam dunia ini Allah dan Muhammad saja. Allah dan Muhammad itu kita itu mana? Kita bagainya di Nur Muhammad. Muhammad itu kenyataan Tuhan sudah. Jadi kita tidak usah jauh-jauh mencari Tuhan lagi. Kenapa? Karena nyata di alam semesta ini kenyataan daripada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afalnya ada di alam semesta, sifatnya ada, asmanya ada, zatnya ada. Diri tidak sempurna jikalau diri ini tidak ada hubungan dengan nama Tuhan dan nama Nabi, yaitu Nur Muhammad. Jadi kita nih mengatakan misalnya aku ini bukan dari Nur Muhammad, nah itu ada sempurna dirinya berarti. Dan diri ini tidak akan sempurna jika tidak disatukan dengan nama Tuhan dan nama Nabi. Namun berkaitan dengan nama Tuhan saja, dengan nama Nabi saja harus sempurna juga, jadi harus disatukan keduanya. Dan jalan yang terbaik itu adalah hanya fana dan istighraq pada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fana itu artinya lenyap, istighraq itu tenggelam di Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini juga seumpul dari misra seperti misranya air di tumbuhan. Jadi kita hendak melihat tumbuhan air itu sudah misra di tumbuhan itu kenyataan daripada apa? Air itu sudah lenyap di tumbuhan tadi. Kita mencari biji, kadang kita dapat biji ya kalau tapi kita melihat batang pohon, nah batang pohon itu asalnya daripada biji. Kayak baras itu kan wadah itu kan asalnya daripada baras ditumbuk jadi delapan di baju dikacak-kacak jadi adonan disama jadi rontok kesama. Bila gelap adonan tadi disumat pulang jadi rontok kesumat. Asalnya dari mana? Asalnya dari baras beladang. Jadi nak mencari baras di gelapon itu asalnya baras asalnya. Mencari baras di apa di adonan itu kenyataan baras ya. Jadinya berubah bentuk, berubah ngaran. Jadi tumbuh-tumbuhan itu daripada luar biasanya. Cuma ngarannya tumbuhan. Binatang itu daripada luar biasa, cuman karena dia berubah bentuk jadi bentuk binatang, ngarannya binatang. Nama kepala berbatis batangan kayak manusia ngarannya, cuman asalnya daripada luar biasa. Nah, jadi nata seberataan yang kayak berubah bentuk tadi, berubah ngaran. Cuman asalnya sebutin aja, asalnya daripada baras tadi juga. Ujar baras, gelapon itu aku juga. Adonan itu juga baras aku juga. Untuk bersama itu aku juga. Atau untuk bersumak itu juga baras aku juga beradaan. Tapi kalau baras sama aku ya lah. Amun ontoknya mengakui baras, nah ini jalan sirik pokoknya gini. Dia ontok baras itu ya aku, nah kesalahan jadinya. Tuhan itu ya aku kesalahan, tapi membaraskan mengakui ya bapak. Tapi ontoknya mengakui apa? Dia ontok baras itu ya aku, nah itu sirik pokoknya.
atau digelapkan baras ti aku. Nah itu kan itu salah mandak apa? Mandak sebutannya ya. Tapi kan baras sama aku tidak apa-apa. Masalah yang pertama, masalah adalah sesuatu usaha. Bagaimana jalan keluarnya yang sulit menjadi mudah, yang berat semoga menjadi ringan, yang berselisihan pendapat menjadi saling mengerti, paham memahami, bahkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi hikmah dan rahmat, dapat diamalkan agar memperoleh ketenangan, keberhasilan dalam menghadapi kehidupan, juga membawa keselamatan di akhirat. Yang pertama adalah syariatu bila hakikatin atilatun, syariat tanpa hakikat hampa. Wal hakikatu bila syariatin batilatun, hakikat tanpa syariat sia-sia. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, dan barang siapa mengumpulkan keduanya, syariat dengan hakikat, maka baru benar saja. Nah, jadi kita ini kada mau melapaskan dua macam ini lah, syariat lawan hakikat. Namun kita bersyariat saja, ya bersyariat saja di hakikatnya kada ada tuh hampa. Nakaya bani berisi sudah hampa lah. Dalamnya kada ada, luarnya ada, cuman dalamnya kada ada. Ataupun wal hakikatu bila syariatin batilatun, hakikat tanpa syariat itu sia-sia juga bilang. Mengaji nang di dalam aja, nang di luarnya kan digawin bapak. Nah ini sia-sia, ada artinya. Ini syariat lawan hakikat itu ada wali pisahnya, ada wali pisah. Ini ada orang mengentingkan syariat nih, syariat itu juga kulit juga. Syariat itu kulit, ilmu kulit juga. Nang iya itu isinya nang iyanya. Isi itu bila ada kulit, ada bulat, isi apa-apa. Udah pisang sehari dua hari ilmu ada kulitnya, agar diurut lama-lama, buruk jadinya pisang tadi. Jadi kulit itu melindungi daripada isi. Dan isi itu nang daripada nang ianya ada kan, nang di luar itu juga menjaga daripada nang di dalam. Jadi apabila syariat ini digagawi lawan hakikat, maka dapat ma'rifat pula. Cuman untuk mendapatkan ma'rifat tadi harus bertarekat. Tarekat itu menjalankan syariat dengan hakikat dijalankan secara bersamaan. Itu baru bertarekat bilangnya. Apa itu dari ulama seperti apa? Seperti syariat. Kemudian lautan itu seperti hakikat. Kemudian menyelam ke dalam lautan itu wajib bertarekat. Menjalankan kapal di atas baju, menyelam ke dalam lautan itu bertarekat. Kemudian mutiara nama dalam lautan itu adalah ma'rifat. Jadi apabila kita hendak mendapatkan mutiara, tentunya harus bisi apa? Bisi kapal, bisi syariat, bisi ilmunya. Kemudian pulang kapal ini pulang dijalankan di mana? Di atas lautan hakikat. Syariatnya digawi, hakikatnya dijalankan juga. Kemudian kita menjalankan kapal, jadi kita bertarekat, berjalan. Namun misi kapal, lautannya ada, namun kada berjalan, kan harus sampai juga. Biar misi ilmu ma'rifat, namun kada dipakai, kada mungkin ma'rifat juga Tuhan. Jadi berjalan, menjalankan itu adanya bertarekat. Menyelam ke dalam lautan, ada alatnya, belum bisa menyelam tadi. Nah, itu sampai ke dasar lautan dapat mutiara. Mutiara itulah yang disebut apa? Ma'rifat adanya. Jadi kalau dipisahlah antara syariat lawan hakikat tadi. Nah, ulama membamakan juga dengaran ma'rifat itu seperti minyak kelapa. Orang itu apabila hendak mendapatkan minyak kelapa, maka pasti melewati menguyak sabutnya dulu, sabut kelapa. Dikuyak sabut kelapanya. Kemudian pulang menguyak sabut tadi pulang ada pulang apa tempurungnya nang alas tadi. Nah, itu syariat itu lah bagian luar itu syariat. Setelah itu pulang dapat nang putih dalamnya dah, nang dalam itu hakikatnya. Nah, untuk mendapatkan mendapatkan minyak daripada kelapa tadi, maka dikuyak dulu, menguyak itu bertarekat jalannya. Berjalan, ya kan, menjalani jalan syariat lawan hakikat. Setelah dapat nang putih tadi, hakikat tadi pulang pada kalau bilang sudah dapat minyak, tapi dia diproses dulu, diparut jualnya. Dari parut dia pulang
dibanduri dikacak-kacak pulang menggunakan santannya lah. Santan itu pulang kan langsung dapat minyak juga. Kadang-kadang ada yang dijemur orang, kadang-kadang ada yang di pemalaman orang ya lah. Akhirnya timbul apa tuh nggak kita hilang aja lah. Hanya dimasak. Nah, yang bermasak tadi hanya dapat minyak. Jadi pada awal itu langsung dapat ma'rifat itu kecuali melewati yang namanya syariat lawan hakikat. Syariat lawan hakikat itu pun juga pada awal bisa sampai kecuali dijalankan keduanya berimbang. Ya, ada waktu itu mendapat ilmu ma'rifat itu kepada sampai sudah berjalan-jalan pada sampai ya. Kita nggak tahu misalnya mata buah itu di mana. Kamu tahu ke sampai sudah belum sampai lingkarannya. Tahu jalannya, cuma ini menjalani kada. Nah, jadi orang sampai itu orang yang tahu di jalan, tahu di lorong, kemudian orang menjalani sampai ke tempat tujuan. Dan ke tempat tujuan itu macam-macam jalannya. Kita kamar gula, ada yang jalan mulai Makassar sini memutar ke Rantau bisa juga. Ada yang jalan ke Banjar memutar ke Banjar sampai ke Martapura, atau yang menghantar jalan di Jalkit. Jadi sampai kepada jalan Allah itu macam-macam jalannya. Ada yang pada alih sedikit, ada yang kenyaman, ada yang parak benar misalnya. Itu bersekolah di akhir zaman ini jalan menuju Allah yang paling nyaman itu yang paling cepat sampai kepada Allah adalah jalan salawat di sini. Salawat itu jalan yang paling cepat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kepada orang lah, berbagai kebutuhan bisa empol, biar guru jalan tarekat tiadin apa? Berbagai lah, itu tarekat jalan tol di sini. Jalan tol, jadi lampang jalannya kan ada belok-belokan lagi, lurus terang juga. Artinya berajak di Nur Muhammad, maksudnya berajak di Nur Muhammad, ada berlapas-lapasan lagi sampai orang-orang juga. Orangnya ada yang cerita alih, jalan yang macam-macam, jalannya ke sini macam-macam. Jadi jalan yang paling lurus, yang paling lampang, lurus ongkol, ya jadi baca salawat sambil mengusyahadakan Nur Muhammad itu yang paling cepat sampai kepada Tuhan. Cuma dijalani, betul tahu dijalani, tapi kalau menjalani ya harus sampai juga. Masalah itu adalah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini dari ilmu yang bermanfaat kepada kita perasaan. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini yang mulia ini, mudah kita kumpul berkat dalam surga Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah kita berkat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bagi membawa iman husnul khatimah masuk surga di Indonesia pada hari ini ya Allah hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ba'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa talabil ilmi wa qina syururi al-jannah wa 'ataka wa mubana wa 'allimna anna wa la tulhi barakata 'ulumi ma'na wa banatina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.